Masih semangat Ibu? Masih. Pak Agus di ujung sana bagaimana Pak? Masih semangat Pak? Masih. Baiklah. Nah sekarang kita akan masuk ke materi pokok kita, cermat minjam dan menabung dalam hal perencanaan sikap kita sebelum meminjam. Nah untuk itu kita dengar dulu video yang akan kita putarkan ini. Dan bagi ibu-ibu yang membawa buku pintar, ya, bisa dibuka pada halaman 59, ya. Seperti ini Bu, 59, di halaman 59. Yaitu film 2B, gali lubang, tutup lubang, ya. Kita simak sama-sama videonya. Untung saja kita punya kartu jam kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit Pak Jenti udah datang lagi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Masalah keuangan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Lili hari ini? Berdasarkan videonya kita tonton bersama. Anda bisa menjawab? Ya, Ibu Susi, silakan. Benar sekali. Makasih Bu Susi. Jadi, Ibu Lili di sini kebetulan anaknya lagi sakit, biaya pengobatan tinggi, dan kebetulan mereka masih memiliki hutang dengan Pak Jeti. Nah, dari film ini dapat kita ambil pelajarannya ya, bahwa jika kita tidak rutin dalam menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Nah, sekarang coba perhatikan pada flip chart 2B ya. Nah, di sini ada yang harus kita pikirkan sebelum kita berutang atau meminjam. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Nah, meminjam itu harus disarankan sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan, dan juga untuk kegiatan produktif. Artinya bahwa saat kita meminjam, maka kita memastikan bahwa utang atau pinjaman ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita nantinya, baik itu melalui usaha, salah satu contoh ya. Nah sekarang lalu selanjutnya, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jika ada, maka gunakan tabungan atau aset ya. Jika kita punya tabungan, maka sebelum meminjam kita lebih baik menggunakan tabungan. Ataupun jika kita punya aset, maka kita bisa menggunakan aset tersebut. Kalau kita misalnya ingin punya perhiasan lebih, nah lebih baik perhiasan itu saja dulu kita jual atau kita gadaikan ya. Waktu sama skemanya ya, bisa dijual kalau tidak mau berhutang. Lalu yang ketiga, berapa besar yang kita perlu dalam meminjam. Nah, di sini sesuaikan dulu jumlah pinjaman dengan kemampuan kita dalam membayar. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi kalau pendapatan kita misalnya di angka 1 juta, contohnya, Bu ya jangan meminjam di atas 2 juta. Ya Bu ya. Nah, fokus kepada jumlah peminjaman dan kemampuan kita dalam membayarnya. Yang keempat yaitu bagaimana kita dapat membayar pinjaman kembali. Nah, pinjaman. Nah, untuk itu kita sesuaikan dulu jumlah pinjaman kita dengan kemampuan kita dalam membayar. Lalu pola pembayarannya bagaimana? Jika kita memiliki penghasilan yang bulanan, rutin bulanan, maka bisa kita sesuaikan jumlah pinjaman dengan jumlah cicilan ya. Jumlah waktunya misalnya apakah 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Lalu yang kelima, kemana kita dapat meminjam? Nah, di sini kita dapat melakukan perbandingan lokasi-lokasi meminjam dengan kondisi baik itu kemudahannya ataupun total pengembalian dari total pinjaman yang lebih murah. Oke, demikian dulu yang harus kita pikirkan sebelum kita melakukan peminjaman. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Ibu?